Proses pencarian masih terus dilakukan. Penyebab dugaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang di selatan Pulau Laki, Kepulauan Seribu juga masih didalami. Kita akan coba membahas hal yang menyebabkan pesawat terbang dapat jatuh. Dan sudah hadir bersama kami pendiri Astronaci Aviation, Gema Guryadi. Selamat sore, Mas Gema. Selamat sore. Mas Gema, ini berdasarkan analisa Anda, ini sudah banyak analisa-analisa yang diinformasikan kepada publik begitu. Ada yang mengatakan bahwa ini murni karena dampak cuaca yang buruk. Ada lagi mungkin analisa lainnya. Kalau Anda, apa analisa Anda terkait dengan jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 ini? Oke pemirsa, saya Gema Guryadi. Jadi hari ini izinkan sebelum saya bercerita, saya mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya untuk para korban. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, perlu saya sampaikan disclaimer ya untuk rekan-rekan semua. Jadi saya setuju untuk sharing, baik itu melalui YouTube Astronaci Internasional ataupun melalui Berita Satu, untuk menghindari spekulasi-spekulasi liar oleh netizen ataupun oknum yang tidak mengerti. Dan ini harus kita jaga ya. Dan kita tahu bahwa untuk menunggu KNKT ataupun NTSB itu membutuhkan waktu lama karena mereka harus mengikuti prosedur sesuai dengan Annex 13 dan CASR 830, atau kalau NTSB turun tangan dia mengikuti Federal Aviation Regulation Part 830. Tapi tentunya dengan adanya data sekunder yang saat ini kita bisa dapatkan melalui teknologi ADSB, bisa kita lakukan early analysis tanpa menyimpulkan sesuatu, karena menyimpulkan sesuatu itu adalah tugas daripada KNKT maupun NTSB. Karena yang perlu diperhatikan adalah untuk menyimpulkan sesuatu harus mendapatkan data primer, yakni melalui flight data recorder maupun cockpit voice recorder. Ini yang paling penting, dan yang kita bisa saat ini ambil dengan usaha seakurat mungkin menyajikan analisis yang objektif dan sesuai dengan nomenklatur daripada aviation theory melalui teknologi ADSB, yang mana mungkin datanya bisa selisih jauh 1 menit. Kalau misalnya di ADSB itu per 1 menit, mungkin kalau di flight data recorder sangat presisi detik demi detiknya. Jadi itu yang awalnya kita garis bawahi, preposisi kita harus sama karena tujuan kita dari sini adalah memberikan pemberitaan yang baik, yang terstruktur dan relevan dengan semuanya ya. Jadi kalau dikatakan apakah penyebabnya, jujur kita katakan penyebab itu di dalam sebuah accident menurut teori risk management dan teori Swiss cheese model itu tidak bisa hanya satu faktor. Jadi jangan sampai masyarakat itu mengatakan ini karena pilotnya kurang jam terbang, airline-nya tidak melakukan maintenance, pesawat sudah tua, tiketnya murah karena COVID, cuaca jelek. Nah, ini seakan-akan mereka menyudutkan satu reason untuk mengcover semuanya. Padahal kita tahu setiap accident berdasarkan jurnal, paper, apapun itu dibangun dari chain atau mata rantai dari satu hal yang kecil masuk tembus ke layer berikutnya dan layer berikutnya sampai akhirnya menjadi accident yang katastrofi. Oleh karena itu, sebuah accident itu merupakan gabungan dari semuanya. Namun, di sini kita bisa lihat ada jenis-jenis accident yang perlu Anda ketahui. Salah satu yang paling terkenal adalah control flight into terrain accident yang mana misalnya terbang di pegunungan, nabrak, hilang karena kabut dan seterusnya. Yang jelas kita tahu bahwa kejadian Sriwijaya ini tidak terbang di area pegunungan dan bisa dikatakan bahwa CVIT itu tidak terjadi. Tetapi yang bisa kita lihat adalah loss of control, loss of aircraft control, ini yang kemungkinan terjadi, dan ini yang harus kita breakdown. Kenapa sampai terjadi berdasarkan data sekunder, pesawat dari ketinggian 10.900 tiba-tiba dia deviate miring ke kiri dan kemudian ada drop sampai minus 4.500 feet per menit dan dilanjutkan dengan minus 27.000 feet per menit sampai akhirnya crash ke bawah ya, dan ini terjadi di bawah 1 menit. Ini yang akan menjadi tugas daripada NTSB atau NTSC. Itu terjadi high speed stall? Kalau saya lihat indikasi stall itu kan harus nanti melalui percobaan. Kita nggak bisa tahu apakah sekarang stall, tetapi menurut teori daripada Coffin Corner, ketika pesawat itu dive dan melewati high speed buffetnya, dia akan terjadi MAC, yaitu akan terjadi critical Mach number-nya akan terlewati karena pesawat ini kan merupakan swept back, swept wing ya. Jadi kalaupun itu nanti terjadi dan harus dibuktikan, kalau kita duga saat ini di awal ketika dia dive down itu mengalami high speed stall karena menembus daripada buffet Coffin Corner, ya itu mungkin. Dan apakah itu nanti terjadi spin dan seterusnya, itu yang akan dibuktikan secara detail melalui flight data recordernya. Tetapi dugaan awal
bisa kita katakan pesawat itu jelas miring ke kiri berdasarkan data sekunder, kemudian dia dive down 4.000 feet per menit dan dilanjutkan dengan terus menukik sampai selesai. Oke, Mas Gema, cuaca buruk tentu bisa menjadi Ya. faktor. Kemudian dan saat ini pun kita di tengah cuaca yang kurang bersahabat begitu. Apa yang harusnya diantisipasi dari awal? Nah ini benar sekali kalau orang selalu concern tentang cuaca. Mari kita ambil data ya. 15 menit sebelum pesawat itu take off daripada Mitar di Soekarno-Hatta International dengan radius 5 miles daripada aerodrome, itu terlihat bahwa anginnya tidak begitu kencang, 7 knot kurang lebih. Kemudian memang kita melihat ada awan cumulonimbus di mana remarks daripada Mitar itu dikatakan bahwa awan di area airport itu 2000 feet ya, ada overcast 1800 kalau tidak salah, view-nya di 1600. Nanti kalau salah mungkin nanti bisa dilihat, tapi itu sekilas ya. Artinya di area airport itu sendiri memang hujan, ada thunderstorm rain, cuma pesawat ini sudah melewati itu karena pesawat ini sudah masuk ke satu titik poin yang kita sebut sebagai poin-poin RNAV ya, itu GPS point yang digunakan untuk standard instrument departure. Jadi pesawat kalau mau terbang itu akan mengikuti yang namanya standard instrument departure, ada poin-poinnya ya. Dia sudah sampai ke poin yang namanya Arjuna. Nah, setelah poin Arjuna, harusnya pesawat ini menuju Nabil dengan heading 081. Itu sudah terprogram melalui flight management computer di dalam 737-500. Setelah pesawat itu take off, ini gambaran buat pemirsa, 500 feet atau 1000 feet tergantung SOP dari perusahaan, pilot yang nerbangin dia akan call LNAV. LNAV dipencet, itu pesawat ini akan ngikutin secara lateral, itu akan ngikutin semua waypoint atau poin-poin yang sudah diprogram sebelumnya. Lalu dia akan juga sebut VNAV, itu vertical navigation, maka kecepatan, ketinggian, altitude-nya semua juga sudah diprogram. Artinya pesawat ini sebenarnya sudah ngikutin flow semua dengan baik sampai ke poin Arjuna. Pertanyaannya adalah, setelah poin Arjuna yang harusnya dia belok kanan tapi dia terus ke utara, apakah ini sudah dikoordinasi dengan RF? Mungkin karena ada awan di area itu, bisa saja ya. Nah, sampai dia climb di 10.900 feet. Disinilah terjadi di 0740 pesawat ini yang tiba-tiba akhirnya dive down, dan berdasarkan data sekunder yang kita lihat memang ada perubahan heading dari 023 headingnya tiba-tiba jadi 06, terus kemudian dia belok kiri 338. Ini artinya terjadi deviation kurang lebih sekitar 30 derajat, dan 30 derajat deviation ini sudah melampaui standar daripada commercial flight. Itu tidak boleh untuk terjadi deviasi. Berarti ada indikasi dugaan terjadi sesuatu yang menyebabkan loss of aircraft control. Nah, penyebabnya apa? Banyak, ada 7 items, dan salah satunya misalnya ada pilot incapacity, mungkin pilotnya dua-duanya pingsan, atau ada major structure system malfunction. Nah, ini yang nanti akan dibuktikan, tetapi setidaknya kerangka berpikirnya ini yang harus dimiliki oleh masyarakat. Ya, karena masyarakat tentunya ini dengan emosional, yang ingin tahu apa yang terjadi. Ya, ini kita memberikan struktur sistematika berpikirnya. Oke, di ranah teknis tadi sebelum berangkat, misalkan cuaca buruk tadi, decision maker-nya ada di mana? Yang paling tinggi? Sorry, cuaca buruk kenapa? Terputus tadi? Ketika cuaca buruk dan pertimbangan sebuah pesawat ini akan berangkat atau tidak, take off atau tidak, itu di ranah teknis, decision maker level paling tinggi itu ada di mana, Mas Gema? Very good question. Jadi di dalam operation airline itu Part 121 ada yang namanya take off minimum ya. Bahkan itu kalau Anda mau gampang nanti dilihat di CAR 91175, di situ juga disebutkan bahwa ketika operation daripada pesawat Part 121 which is airline atau charter flight 135, take off minimum visibility itu harus lihat minimum 1 miles untuk twin engine. Kalau lebih dari 2 engine dia harus minimum half miles. Tentunya visibility di Soekarno-Hatta sudah oke ya. Terus kemudian pada saat dia terbang, biasanya kalau terjadi icing yang benar-benar flying into known icing, pesawat ini udah certified buat icing. Cuma mungkin itu bisa kita delay, atau apabila di airport itu di atasnya ada cell daripada thunderstorm, cumulonimbus yang sedang mature, yang lagi benar-benar towering, dan warnanya mungkin jadi magenta di situ ya, di dalam radar itu, atau hujan terlalu lebat. Nah, biasanya kita akan cancel kalau ada thunderstorm di situ, terus muncul yang namanya SIGMET, significant meteorology condition, ada severe turbulence, severe wind lebih dari 50 knot gusty, biasanya kita cancel. Tapi so far kalau kita lihat SIGMET itu muncul justru 4 jam setelah take off time.
Ya, kalau yang data yang saya kumpulkan dari aviation weather itu, dia munculnya 4 hours after pesawat ini depart. Artinya waktu pilot itu mengambil keputusan untuk depart dan terbukti pesawat lain juga ada yang terbang. Ya, nothing wrong with the weather. Nah, cuma yang perlu kita suspek kenapa dia mengalami satu deviation daripada route yang harusnya ke kanan tapi dia terus ke atas ke utara. Kalau saya dengar kemarin, kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau salah, Airnav juga bingung kenapa ada deviation. Nah, ini yang perlu di cross check. Apakah sudah request bahwa ada kemungkinan towering cumulonimbus di situ sehingga dia pilih ke utara, ya. Kalau tidak berarti ini bisa menjadi sebuah awal mula untuk direka ulang kenapa pesawatnya ke utara, ya. Apakah ada navigation problems atau bagaimana, ini yang sama sekali kita tidak tahu dan benar-benar harus menunggu daripada NTSB. Jadi weather case mungkin ada peluang, ya, peluang weather mungkin indirect daripada kasus ini, mungkin memberikan human factor atau fear atau ketidaknyamanan daripada pilot in command atau pilot flying untuk terbang di dalam situasi weather. But I believe dari weather chart yang kita lihat dari NOAA.gov, ya, dari semua NASA satellite image itu tidak terlihat bahwa ini benar-benar area yang ada, misalnya ada typhoon atau cyclone kayak begitu, dan di area itu kalau tidak salah kemarin saya ngobrol sama teman-teman yang memang lihat flight radar juga ada pesawat lain gitu. Jadi mungkin presentasenya lebih kecil dibandingkan kita bicara faktor lain yang menyebabkan loss of aircraft control. Yang banyak salah kaprah juga mengenai usia pesawat, Mas Firman. Katanya udah 20 tahun, ini sensitif, wow pesawatnya tua begitu. Sebetulnya bagaimana standar pesawat yang sudah 20 tahun ke atas, layak terbangkah, misalnya kita ambil contoh paling kecil saja, Jakarta Pontianak, itu masih bisa layak terbang dengan maintenance yang standar, Mas Gema? Oke, satu gambaran deh. Saya tahun 2019 nerbangin pesawat Cirrus SR20 single engine, itu dibuat tahun 2000, berarti kurang lebih 19 tahun usianya. Saya terbangin dari Johor Bahru sampai Gold Coast, Australia. Saya very flight, ya, which is saya dapat rekor muri di situ. Nah, itu pesawat tua loh hitungannya. Dan bagaimana dengan 747 Queen of Sky yang di-terminate? Garuda juga punya, ada last flight Lion Air kalau tidak salah waktu itu terbangin 747, itu tua sekali pesawatnya. So it's not a matter of usia, karena yang namanya pesawat ada yang namanya airframe hours. Cycle daripada landing pesawat itu sendiri itu udah dihitung. Kalau mesin ya kan selalu ada overhaul, ada maintenance. Jadi ini bukan masalah pesawatnya. Ini memang nomenklatur daripada aviation terminologi juga memang kurang familiar. Oleh karena itu tugas kami, ya, saya hari ini sebagai FAA Safety Training Provider representatif itu ingin menyampaikan juga bahwa pesawat itu tidak diukur seperti mobil. Kalau mobil mungkin dia mobil tua butut, Anda ngelihat mobilnya suka mogok karena tua. Nah, pemahaman ini ditransfer ke aviation. Nah, ini jadi salah gitu. Kalau di aviation yang dihitung adalah airframe cycle-nya, berapa kali dia take off landing, itu ada maksimum hours-nya. Tapi juga ada beberapa pesawat-pesawat sesuai pabrikan yang memang mungkin ada limitasi khusus secara waktu, itu yang saya mungkin tidak tahu karena manufaktur dari pesawat banyak sekali, ya. Kita bicara secara general aviation maupun air transport kategori airplane seperti 737-500 ini, saya rasa tidak ada hubungan dengan usia begitu. Karena yang baru pun juga bisa crash gitu kan. Oke. Pengamatan Anda, Mas Gema, 2015 awal ini kan juga terjadi insiden AirAsia, kemudian 2 tahun yang lalu juga Lion Air. Anda melihat dari beberapa insiden tersebut, adakah peningkatan standarisasi atau SOP berdasarkan evaluasi yang dilakukan? Analisa Anda seperti apa? Kalau kita lihat dari data ICAO, ya, dari data ICAO dari tahun 2008 sampai tahun 2019. Dan tahun 2020 itu zero accident karena COVID, nggak ada yang terbang, jelas. Tapi sampai tahun 2019 itu grafiknya turun terus. Jadi artinya peningkatan safety di internasional itu sangat bagus. Dan kalau kita melihat penumpang biasanya takut naik pesawat, saya berikan satu data, menurut IATA, ya, satu accident setiap 884.000 flight. Artinya rare banget. Anda naik sepeda motor tabrakan, ditabrak becak itu lebih banyak terjadi dibandingkan pesawat yang jatuh. Ini mungkin hanya karena air transport kategori ini terlalu besar dampaknya, beritanya masif, korbannya banyak, jadi membuat fear. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya loss of aircraft control ini menempati posisi yang cukup tinggi di global world accident aviation, ya, baik pesawat kecil sampai besar. Kita bisa perhatikan di Indonesia sudah ada 3 contoh. Yang pertama adalah Adam Air 574, kalau Anda masih ingat itu tahun 2007 kalau tidak salah, yang hilang di perairan Majene. Itu karena adanya human error. Waktu itu NTSB kalau tidak salah mengatakan human error, ya, boleh dicek kembali. Dan juga terkena weather yang begitu jelek, ya, sehingga itu mempengaruhi semua complicated. Akhirnya ada kerusakan malfunction system juga yang tidak di handle dengan baik, fixation katanya. Nah, itu menyebabkan loss of control.
Kemudian QZ 8501 sistem malfunction menyebabkan loss control. Terus Lion Air 737 Max loss control gara-gara ya kita tahu tentang Max dramanya. Lalu perlu diingat bahwa tahun 96 itu ada Silk Air yang mana itu merupakan 737 klasik seri 300 yang mirip-mirip kejadiannya walaupun regulator Singapura mengatakan itu pilotnya bunuh diri misalnya. Tapi NTSB di Amerika kalau Anda lihat Air Crash Investigation tuh kelihatan bahwa ada beberapa komponen yang failure ya dari sisi radarnya. Nah, ini yang nanti kita akan lihat babak baru daripada investigasi dari NTSB ataupun NTSC. Oke, kalau kita bicara investigasi juga, ini kan bisa dari sisi mana saja gitu, termasuk dengan maintenance. Ya. Apakah memang mulainya investigasi ini harus diawali dari logbook misalnya, dari riwayat si pesawat itu sendiri? A very good question. Sekarang saya berikan kerangkanya. Di dalam risk management aviation itu kita mengenal yang namanya PAVE, P-A-V-E. P is about pilot. Jadi nanti pilotnya itu juga dilihat track recordnya, trainingnya bagaimana, apakah sudah mengikuti part 121 training, apakah duty hoursnya, rest hournya sudah sesuai, itu dari P. Fatigue-nya ya. Kemudian aircraft itu nanti tentang kelayakan pesawatnya, apakah maintenance-nya sudah sesuai. Terus kemudian environment itu juga akan dilihat ya, apakah weather-nya yang menjadi pengaruh memberikan indirect impact kepada pilotnya sehingga membuat pilotnya merasa tidak comfort dan kehilangan decision making-nya karena weather misalnya, atau external pressure. Bisa jadi terjadi yang namanya kalau di dalam loss of control itu karena ada malicious interference misalnya, ada explosion, ini bisa terjadi loh, karena kalau Anda lihat dari history pengalaman kita kayak Aloha Air itu atasnya bisa kebuka, terus Southwest itu tiba-tiba mesinnya explode, ngehantem sisi kiri pesawat, tapi at the end bisa landing ya. Nah, explosion mungkin di kargo pesawat ada barang-barang yang sensitif akhirnya terjadi explosion, atau mungkin external explosion dari lightning, thunderstorm, petir dan seterusnya. Ini yang nanti secara kerangka sistematikanya akan dilakukan analisis berdasarkan PAVE, PAVE. Ini setiap pilot pasti mempelajari dan investigator juga akan masuk lebih dalam, otomatis kayak logbook, maintenance semua akan dikumpulkan. Jadi ini kerangka berpikirnya harus clear dulu gitu. Oke, baik, Mas Gema, terima kasih atas pemaparannya. Luar biasa. Dan kita harapkan memang tidak ada hal-hal yang menyebabkan kekurangan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi udara. Kita harapkan itu. Terima kasih atas. Saya percaya pesan saya cuma satu. Saya percaya pemerintah sudah bekerja luar biasa dan angka kecelakaan sangat minim sekarang. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Indonesia tetap baik dan kita bisa melalui semuanya. Terima kasih. Baik, harapan kita semua. Terima kasih Mas Gema atas waktunya. Terima kasih.